ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Salatul Jumu'ah Masjid Al-Wardah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada siang hari ini bersama-sama kita bisa hadir di Masjid Al-Wardah yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan Salatul Jumu'ah. Mudah-mudahan setiap amal ibadah yang kita lakukan, setiap langkah yang kita langkahkan dari rumah kita masing-masing atau dari tempat kerja kita masing-masing menuju Masjid Al-Wardah ini mendatangkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap sebuah dosa-dosa yang mungkin pernah kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita sampaikan salawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salah satu di antara rukun khutbah adalah bahwa khatib wajib berwasiat tentang takwa. Maka pada kesempatan Jumat kali ini kembali kami mengajak kita semua, terutama diri khatib pribadi pada khususnya, mari kita senantiasa berupaya meningkatkan iman dan juga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu artinya adalah takut melaksanakan atau melakukan apa-apa yang merupakan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga takut meninggalkan apa-apa yang merupakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim selaku hamba Allah Subhanahu wa taala di atas sini. Maka itulah yang disebut dengan takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara kaum muslimin jamaah Salatul Jumu'ah Masjid Al-Wardah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pepatah menyebutkan apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Kalau kita menanam sawi, maka kita akan menuai sawi. Kalau kita menanam rambutan, maka kita akan panen rambutan. Ada lagi satu pepatah lama lagi menyebutkan tangan mencincang, bahu memikul. Yang semua maknanya dari pepatah ini adalah apa yang kita lakukan, maka pada akhirnya kita sendirilah yang akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan tentang ini. Satu ayat yang sudah sering kita baca ketika kita sholat atau ketika kita berjamaah, imam membaca ayatnya, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
Siapa saja kata Allah yang melakukan perbuatan baik, amal kebaikan, meskipun amal kebaikan yang dia lakukan itu kecil, sekecil biji sawi, maka pastilah dia akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, siapapun di antara kita yang melakukan perbuatan buruk, perbuatan jahat, sekecil biji sawi sekalipun perbuatan itu kecilnya adalah sebiji sawi, maka pastilah kita akan mendapatkan balasan keburukan kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kita melakukan satu kebaikan, maka sesungguhnya kita melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri. Dan sebaliknya juga, ketika kita melakukan satu keburukan, satu dosa, maka dampak dari dosa atau keburukan yang kita lakukan akan kembali kepada diri pribadi kita masing-masing. Saudara kaum muslimin jamaah salatul Jumat rahimakumullah, di dalam Al-Quran terang dan jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa hari pembalasan itu pasti ada. Yaumul jaza, hari pembalasan. Sekecil apapun amal yang kita lakukan, kalau itu amal baik akan dibalas dengan kebaikan. Sekecil apapun amal buruk yang kita lakukan, kemudian kita tidak bertaubat kepada Allah, maka akan mendapatkan balasan keburukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa di antara balasan yang akan seseorang peroleh kelak pada hari kiamat? Bahkan bukan hanya pada hari kiamat akan mendapatkan balasannya, bisa-bisa di dunia ini juga akan mendapatkan balasannya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita di antara balasan adalah wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhum yawmal qiyamati a'ma faqala ya rabbi lima hadartani a'ma wa qad kuntu basira qala atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada kita, wa man a'rada 'an dzikri, siapa yang berpaling dari peringatanku, siapa yang tidak peduli dengan ayat-ayat yang aku turunkan, larangan-larangan yang aku sampaikan, kewajiban-kewajiban yang aku sampaikan, kemudian dia tidak peduli terhadap itu semua. Allah mengharamkan perbuatan judi misalnya, baik itu judi online atau tidak online, kemudian dia cuek saja, tidak peduli dengan larangan Allah. Allah mewajibkan puasa misalnya, tidak peduli dengan kewajiban itu. Allah mewajibkan sholat misalnya, juga tidak peduli dengan kewajiban itu. A'rada 'an dzikri, berpaling, cuek dengan perintah dan peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa balasan bagi orang yang seperti ini? Kata Allah dalam ayat ini, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka di dalam kehidupan dunia ini dia akan memperoleh kehidupan yang sulit, kehidupan yang susah, banyak masalah yang akan dia dapatkan, banyak persoalan-persoalan kehidupan yang pasti dia akan dapatkan. Fa inna lahu ma'isyatan dhanka, diberikan bagi dia kehidupan yang sulit, sering menghadapi masalah dalam kehidupannya. Kenapa? Dia berpaling, tidak peduli dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di dunia. Kemudian bagaimana nanti akhirat? Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Maka orang yang seperti ini tadi akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita sekarang berada di atas dunia ini, ketika malam hari misalnya lampu di rumah kita tiba-tiba mati, hujan turun lebat, kemudian angin kencang, gelap gulita, padahal kita berada di rumah kita masing-masing, berada di kamar kita yang biasa kita tempati. Kita tahu di mana posisi kursi, kita tahu di mana posisi pintu, kita tahu di mana posisi kita meletakkan lampu emergensi misalnya, tapi kita masih tetap kebingungan. Kenapa? Gelap, tidak bisa melihat apapun. Apalagi kelak pada hari kiamat,
Ketika ketika kita dibangkitkan kelak pada hari kiamat dalam keadaan buta, tidak bisa melihat apapun, padahal kelak hari kiamat itu bagaimana keadaan yaumul mahsyar, kita tidak tahu bagaimana keadaan di sana, tapi ada orang dibangkitkan dalam keadaan buta. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta ini kelak pada hari kiamat protes kepada Allah, mendatangi Allah, demo kepada Allah, nanya kepada Allah. Apa kata mereka? Dalam ayat ini dijelaskan, faqala, mereka mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, lima asyaratani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa ya Allah Engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dulu di dunia aku tidak buta. Dulu di dunia mataku terang melihat sesuatu. Jangankan buta, mata aku tidak perlu pakai kacamata melihat sesuatu. Kawan yang jauh di sana masih bisa aku lihat dan aku kenali. Tetapi ya Allah, kenapa ketika Engkau bangkitkan aku dari alam kuburku, kenapa Engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Begitulah protes orang yang dibangkitkan dalam keadaan buta pada hari kiamat. Apa kata Allah menjawab terhadap pertanyaan orang-orang ini? Kata Allah dalam ayat ini, faqala, Allah berfirman, atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Dulu di dunia aku datangkan ayat-ayatku kepada engkau, aku sampaikan ayat-ayatku kepada engkau, peringatanku kepada engkau. Aku sampaikan bahwa melakukan judi online atau judi tidak online itu adalah haram, tetapi kamu pura-pura tidak tahu, pura-pura buta tentang itu. Maka dzalikal yauma tunsa. Maka pada hari ini kepura-puraanmu buta dulu ketika dunia saya lanjutkan sampai engkau dibangkitkan pada hari ini. Maka dzalikal yauma tunsa. Maka pada hari ini matamu benar-benar aku bukakan. Begitu yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di antara balasan apa yang kita lakukan ketika kita berada di atas dunia ini. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumul kiamat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak buta. Dengan cara apa? Salah satu di antaranya adalah kita mengikuti apa-apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kalau Allah mengatakan bahwa itu haram, maka jangan kita kerjakan. Kata Allah mengatakan bahwa itu adalah satu kewajiban bagi kita, maka mari kita laksanakan. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dibangkitkan dalam keadaan tidak buta, tapi dalam keadaan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Qul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على السيد الفارق أشرف والأجم أبي القاسم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا